Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum jaringan komputer saya pada laporan ke-8. Teori dasar itu di sini ada Ubuntu Server. Ubuntu Server itu adalah distribusi Linux yang ditujukan khusus untuk lingkungan server. Ubuntu Server ini dikembangkan oleh Canonical. Ubuntu Server didasarkan pada simulasi Ubuntu dan dirancang untuk memberikan platform yang stabil, aman, dan dapat diandalkan untuk menjalankan aplikasi server. Saat itu ada VirtualBox, adalah sebuah perangkat Linux virtualisasi yang mempunyai program yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama mereka. VirtualBox ini dikembangkan oleh Oracle. VirtualBox dapat diinstal pada berbagai sistem operasi termasuk Windows, Mac OS, Linux, dan lainnya. Ini adalah Putih. Putih ini adalah aplikasi klien terminal yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jarak jauh melalui protokol jaringan seperti SSH, Telnet, Login, dan serial. Putih dikembangkan oleh Simon Tatham. Putih tersedia secara gratis dan mendukung berbagai platform termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Linux ini adalah sebuah sistem operasi berbasis kernel yang sangat populer dan diakui secara luas. Kernel Linux ini dikembangkan pada awal 90-an oleh Linus Torvalds dan telah berkembang menjadi sistem operasi lengkap dengan kontribusi dari ribuan pengembang di seluruh dunia. Dan ada Apache, adalah sebuah perangkat lunak web server yang sangat populer dan sering digunakan di lingkungan web hosting. Resminya dikenal sebagai Apache HTTP Server dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Selanjutnya ada MariaDB. MariaDB ini adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang dikembangkan sebagai cabang dari MySQL. Ini dikembangkan oleh komunitas pengembang dan dipimpin oleh Foundation MariaDB. MariaDB berkomitmen untuk menjadi pengganti MySQL yang sepenuhnya kompatibel dan mempertahankan kompatibilitasnya ke belakang dengan MySQL. Selanjutnya ada PHP atau Hypertext Processor, adalah salah satu bahasa scripting open source yang digunakan oleh web developer untuk pengembangan web. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengolah konten dinamis, sistem tracking, database, dan keseluruhan situs e-commerce. Selanjutnya itu ada PHP MyAdmin. MyAdmin ini adalah sebuah aplikasi web yang digunakan untuk mengolah bisnis data MySQL, mengolah basis data MySQL melalui antarmuka grafis. Dikembangkan dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. MyAdmin memberikan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk melakukan berbagai tugas terkait basis data. Selanjutnya, Webmin adalah sebuah perangkat lunak manajemen server berbasis web yang dirancang untuk memudahkan penggunaan administrasi server secara jarak jauh. Dikembangkan oleh Jamie Cameron. Webmin ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk mengelola berbagai spek server termasuk konfigurasi, pemantauan, manajemen pengguna, manajemen file, dan banyak lagi serta dashboard. Sebuah perangkat lunak sertifikat SSL atau TLS yang digunakan untuk mengotomasi dan menjalankan proses penerbitan, perpanjangan, dan manajemen sertifikat SSL atau TLS secara gratis dari Let's Encrypt. Chatbot ini dikembangkan oleh Electronic Frontier Foundation atau EFF dan dikembangkan salah satu alat populer digunakan untuk menggunakan situs web dengan sertifikat SSL atau TLS. Selanjutnya, terminal adalah sebuah aplikasi atau antarmuka yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui baris perintah Command Line Interface atau CLI. Dalam terminal, pengguna dapat memasukkan teks langsung dalam sistem operasi untuk menjalankan program, mengakses file, mengolah direktori, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Kita ada Notepad. Notepad itu adalah deskripsi yang akurat tentang Notepad. Itu kayak program teks yang sangat sederhana dan terbatas dalam fitur dan kemampuan, meskipun mungkin Notepad tetap menjadi alat mudah untuk membuat dan mengedit file teks dengan format ASCII atau Unicode. Ada WordPress, adalah sistem manajemen konten atau content management system yang populer dan digunakan secara luas untuk membuat dan mengolah situs web. WordPress ini dirancang untuk menjadi platform yang mudah digunakan, fleksibel, dan dapat disesuaikan bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Saat ini adalah bahan-bahan untuk praktek berikut: ada PC dan PC atau laptop, ada Ubuntu Server, VirtualBox, Putih, Apache, ada DBS MariaDB, PHP Package, PHP MyAdmin, Webmin, Chatbot, Terminal, Notepad, dan WordPress. Selanjutnya ini adalah informasi
WordPress atau Ubuntu 22.0. Di sini saya menggunakan Ubuntu 2.0 yang sudah diinstal. Langkah pertama itu adalah kita masuk ke Ubuntu server yang sudah dibuat. Di sini saya login Ubuntu servernya dan mengecek IP server saya menggunakan IP perintah IP DDR. Lalu kita masuk IP-nya ini, kita masukin ke putih. Jadi dalam input ini configuration lalu saya masukkan IP server yaitu 192, 168 dan 139, 13968 pada hostname. Lalu klik open. Nah, langkah pertamanya itu kita main to IP di sistem operasi dasar. Jadi kali ini tuh saya tuh membuka CDC Windows System 32 driver etc. Lalu klik dir. Kemudian lalu saya akan buka file host menggunakan notepad dengan menggunakan perintah notepad host. Lanjut, setelah terbuka file host, saya menambahkan baris berikut kayak di belakang itu tambah pb.id. Di sini saya telah merubah file hostnya lalu mengecek domain saya apakah saya terhubung belum dengan IP server dengan menggunakan perintah ping febri dan terhubung ya. Langkah kedua itu kita membuat create db username dan password. Di sini login menggunakan phpMyAdmin dengan menggunakan akun phpMyAdmin yang sudah dibuat sebelumnya. Login menggunakan root, lalu masuk ke sini tab yang begini. Lalu kita masuk ke buat tabel akun baru untuk mengakses data WordPress. Di sini saya sudah masukkan menggunakan akun phpMyAdmin yang saya buat tadi yang diberi nama WordPress. Itu saya membuka putih yang terhubung dengan server saya, lalu masuk pada folder HTML yang ada di alamat. Lalu kita masukkan alamat ini dengan menggunakan perintah ini ya. Jika sudah, pada bagian sini saya membuat folder WordPress dan mengeceknya dengan menggunakan perintah sudo mkdir WordPress lalu ls. Di sini saya download filenya, file install WordPress dengan memakai widget dengan menggunakan perintah widget http WordPress latest zip. Kemudian setelah selesai, saya ngeceknya dengan perintah ls ya. Langkah selanjutnya itu adalah ngekstrak file WordPress ya. Saya menggunakan perintah untuk mengekstrak file ini menggunakan sudo unzip latest zip. Lalu saya ngeceknya dengan perintah ini lagi, ls lagi, is. Di sini saya masuk dalam folder WordPress hasil ekstrak dari file latest zip lalu ceknya dengan menggunakan perintah cd WordPress dan is dan ls. Saya melakukan instalasi Metnik Commander atau MC dengan menggunakan perintah sudo apt install mc ny. Setelah saya menggunakan perintah Metnik Commander atau MC dengan menggunakan perintah MC, lalu akan muncul tampilan begini. Ini tampilan Metnik Commandernya. Jika jalankan, lalu saya pencet keluar untuk keluar dari Metnik Commander dengan menekan tombol F10. Langkah selanjutnya adalah setting ownership dan permission. Setelah itu tadi kita kembali ke putih, lalu menggunakan perintah ini cd titik dan ls la. Lalu saya merubah kepemilikan menjadi www.data dan mengeceknya dengan menggunakan perintah sudo chown www.data.wordpress lalu menggunakan sudo chmod rt755 WordPress lalu lsla. Lalu saya berpindah ke folder WordPress lalu menambahkan file yang ada di dalamnya untuk mengeceknya dengan menggunakan cd WordPress dan lsla. Langkah 6 itu adalah install WordPress. Kita masuk ke webmin yang menggunakan akun yang sudah dibuat. Sini kita membuat dua virtual server untuk instalasi WordPress. Yang pertama itu menggunakan port 80 dan port 443. Itu menuju browser dan akses domain, subdomain yang sebelumnya saya sudah buat untuk menjalankan instalasi WordPress. Lalu di sini saya mengisi data sesuai dengan yang saya sudah buat di phpMyAdmin.
Saya di sini sudah saya server saya, lalu saya biarkan passwordnya default aja. Ini dia tampilan pada login WordPress. Setelah itu saya akan login dengan menggunakan akun WordPress yang sudah saya buat tadi. Jika berhasil login, maka tampilan awal pada WordPress bagian backend-nya seperti ini. Dan seperti ini tampilan awal dari front end pada WordPress. Kesimpulan ini, perpergian saya dapat menunjukkan bahwa saya dapat menginstal WordPress pada Ubuntu 2.0. Jangan mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang telah Bapak berikan di video yang sudah disediakan. Pada pertemuan ini, saya dengan saya itu melakukan praktik dengan materi install Windows Server dan Active Directory, yang dimana saya bertugas untuk install Windows 7 dan melakukan ping client to server. Pada dasarnya itu Windows adalah versi Windows 19 untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada tanggal 22 Oktober 2009. Ini adalah penerus Windows Vista. Hampir dirilis 3 tahun sebelumnya, tetap menjadi sistem operasi untuk digunakan pada komputer pribadi termasuk desktop, rumah, dan bisnis, laptop, PC, tablet, dan PC pusat media. Selanjutnya kita menuju ke praktek. Ini instalasinya. Di sini saya telah melakukan penginstalan pada Windows 7 menggunakan VirtualBox dan peran saya di sini sebagai klien. Di sini saya langsung menuju control panel dan mengkonfigurasi network supaya terhubung ke server. Yaitu kita klik sharing network sharing main center, kemudian pilih local area network. Oh iya nih, untuk kayak terhubungnya gitu kita harus menggunakan akses jaringan yang sama ya dengan servernya. Kemudian kita klik local area connection, lalu kita pencet status, kemudian saya klik pilih internet protokol version 4. Ini ya, kita klik. Biasanya kita setting IP address menggunakan pesawat server, tapi diganti angka yang terakhirnya. Di sini saya menggunakan 5, lalu kita klik OK saja. Setelah itu kita cek IP-nya menggunakan CMD dan terhubung kaitan bisa IP kita ya. Selanjutnya kita nyalakan firewall di Windows-nya. Kita klik Windows Firewall, kemudian kita nonaktifkan saja supaya bisa terhubung. Yaitu saya bersama kelompok saya melakukan uji ping pada Windows servernya, dan masing-masing ini pada terhubung semua. Kesimpulan ini adalah jadi bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara melakukan tes ping client to server pada Windows 7. Selanjutnya kita masuk ke laporan ke-10. Saya masuk ke laporan ke-10 dengan judul itu menghubungkan client to VPN server. Pada pertemuan kali ini adalah tugas kelompok dalam materi membuat VPN server menggunakan Nicotic Cair on VirtualBox, yang dimana saya bertugas untuk menghubungkan client to VPN server. Dari dasarnya itu VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. VPN ini digunakan untuk menyembunyikan identitas dan lokasi pengguna serta mengenkripsi data yang dikirim dan diterima. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat menjaga keamanan dan privasi mereka saat komunikasi atau mengakses sumber daya internet. VPN menciptakan saluran transaksi secara perangkat pengguna dan server VPN sehingga menghalangi pihak ketiga dan mengakses atau mencuri informasi yang dikirimkan. Itu ada VPN server adalah sebuah server yang berperan dalam menyediakan layanan VPN kepada pengguna. VPN server ini bertugas untuk menerima dan mengenkripsi data yang dikirimkan oleh pengguna serta meneruskannya ke tujuan yang dituju melalui jaringan yang aman. Fungsi VPN server ini adalah security, confidentiality, data integrity. Selanjutnya kita lanjut ke praktek nih. Selanjutnya kita menggunakan Windows 7, lalu kita masuk ke setup connection network, lalu kita klik connect to a workplace, kemudian connect to workplace, lalu next, lalu kita masuk ke use my internet connection atau VPN, lalu masukkan IP servernya yang sudah dibuat tadi,
masukkan username dan password yang sudah dibuat, lalu get connect. Dan kalau sudah ada pencet connected ini berarti sudah terconnect. Ya, kesimpulannya hanya saya jadi bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakan klien tuh VPS. Untuk laporan jaringan komputer pada teman 11 ini yaitu membuat VPS server. Teori dasar itu ada VPS server atau virtual private server. Adalah sebuah server virtual pribadi yang keseluruhan teknologi dan kemampuan itu digunakan oleh satu pengguna saja, sehingga tak ada pengaruh dari pengguna lain. VPS ini mampu memberikan kinerja dan performa yang stabil dalam menghosting website. VPS memiliki server fisik khusus dan hanya digunakan dalam lingkup pribadi, sehingga website tidak akan mudah down ketika terjadi lonjakan traffic. Ini adalah domain dan subdomain. Domain adalah nama yang dipilih sebagai entitas web server atau komputer agar kita bisa lebih mudah mengaksesnya. Contohnya ini domain yang saya buat dengan kelompok saya ini adalah jarkom kelompok 8.my.id. Subdomain ini adalah standar yang tidak berdiri sendiri, merupakan bagian tambahan dari nama domain induk. Contohnya ada akbar.jarkom.id. Selanjutnya ada Cloudflare, adalah suatu layanan content delivery network, bisa disebut dengan CDN, dan juga merupakan layanan web security. Layanan dari Cloudflare ini bisa kamu dapatkan dengan gampangnya dan trafficnya gratis. Cloudflare ini bisa dikatakan sebagai CDN unggulan dibandingkan dengan CDN umumnya. Ini karena Cloudflare itu sendiri mempunyai berbagai macam paket pro, business, dan enterprise. Selanjutnya kita masuk ke praktek domainnya. Pertamanya itu kita membuat akun Cloudflare dan mensewa domainnya. Di sini saya membeli akun, saya menyewa akun domainnya dengan harga 11.000. Kemudian membuat nama domainnya jarkom kelompok 8.my.id. Di sini saya udah kayak membuat akun Cloudflare dulu. Ketika domain yang sudah disewa sebelumnya, lalu kita klik continue, klik free, terus continue. Yaitu klik get started, lalu klik centang hingga berwarna hijau, lalu save. Kita mendapatkan server Cloudflare, kita buka web domain, lalu di move server pada web domain, lalu pastikan atau diganti menggunakan nama server yang sudah diberikan pada Cloudflare yang tadi. Ininya diganti dari web. Lalu kita change name server dan kita tunggu sampai terhubung. Dan di sini adalah VPS yang sudah disewa atau tertera pada public P4 bracket 4. Klik 4 kita copy untuk kita saling membuat domain dan Cloudflare. Di atas lalu pembuatan domain, kita membuat domain dan memasukkan IP publik masing-masing anggota yang sudah kita buat, PM dan VPS. Sini ada 3 orang dan 3 anggota yang untuk Berwin, Febri, dan Akbar. Di atas ini setelah itu kita cek IP-nya, domainnya menggunakan DNS checker, atau kita cek sudah aktif atau belum ya. Selanjutnya kita ke putih, loginnya menggunakan nama subdomainnya, menggunakan port 22. Lalu setelah itu kita ketik sudo su, lalu apt install open SSH server, lalu ketik y. Di atas sudah terlihat bahwa SSH sudah aktif. Kesimpulannya itu saya jadi mengetahui cara dan mempraktikkan cara membuat domain VPS dan VPS domain. Cloudflare Remote SSH merupakan software yang digunakan untuk mengakses web atau jaringan web. Jadi semuanya akan saling terhubung, akan saling mengatur baik bagaimana traffic web itu sendiri. Menjelaskan tentang praktik saya di praktik laporan ke-12 ini tentang membuat web server cloud. Yang pertama itu bahan-bahannya di sini ada Apache, MariaDB, PHP, admin, webmin, dan chatbot dan VPS. Terutama Apache. Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi dari Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan Novel Netware serta platform lainnya yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Yang kedua itu ada MariaDB, adalah sistem manajemen database yang merupakan pengembangan mandiri dari MySQL. MariaDB juga disebut
kok karena dianggap sebagai versi lain MySQL. Selanjutnya ada PHP atau Hypertext Processor, adalah bahasa penulisan script open source yang banyak digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sesi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem. Selanjutnya ada PHP-Admin, adalah salah satu software gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan merupakan software yang paling populer digunakan untuk mengolah tabel dan data pada database melalui PHP-Admin. PHP-Admin mendukung berbagai operasi database seperti MySQL maupun MariaDB. Selanjutnya ada Webmin, merupakan sistem konfigurasi berbasis web untuk Open Solaris, Linux, dan Unix lainnya. Walaupun versi baru juga dapat diinstal dan berjalan di Windows, dengan ini Anda dapat mengonfigurasi berbagai internal sistem operasi seperti pengguna, kuota disk, layanan, file-file, konfigurasi, dan lain-lain, serta memodifikasi banyak aplikasi open source seperti Apache Web Server, PHP, MySQL, dan lain-lain. Ini adalah Shareport, adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka. Ada open source yang digunakan untuk memperoleh dan memperoleh sertifikat SSL atau TLS secara otomatis untuk situs web. Shareport merupakan bagian dari proyek Electronic Frontier Foundation atau EFF dan bertujuan untuk memudahkan penerapan SSL atau TLS pada situs web dengan mudah dan gratis. Selanjutnya VPS atau Virtual Private Server, dalam bentuk virtual server di mana server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual yang terus secara penuh satu sama lain. Setiap VPS memiliki sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan yang dilakukan secara terpisah dan dapat diatur sesuai kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat web server di VPS. Selanjutnya itu kita start VM-nya dulu yang sudah kita beli kemarin tuh dari VPS-nya. Kita start, kemudian kita masukkan IP VPS-nya ke PuTTY. Lalu klik open. Terus di sini kita akan update repository dengan perintah sudo apt update. Dan kalau sudah aktif, lanjutkan saja. Selanjutnya itu install Apache Web Server. Kita perintahkan sudo apt install Apache 2. Perintahnya ini bertujuan untuk langsung menunjukkan proses instalasi. Setelah itu, saya menginstal software download manager widget dan text editor dengan perintah sudo apt install widget nano y. Setelah itu diupdate. Lalu selanjutnya kita install MariaDB dengan perintah sudo apt install MariaDB server, MariaDB client. Perintah ini digunakan untuk menginstal MariaDB dan MariaDB client. Lalu kita cek status MySQL dengan cara systemctl status MySQL. Terus selanjutnya kita setting password root MariaDB dengan perintah sudo MariaDB secure installation. Di sini kita pencet Y saja semuanya. Jika sudah membuat password, selanjutnya kita masukkan perintah MySQL uroot p dan masukkan password yang tadi sudah dibuat. Jika tampilan seperti gambar di samping di atas nih, artinya sudah berhasil masuk ke layar MariaDB. Selanjutnya saya akan menginstal WordPress dan Moodle, maka saya menginstal PHP package di atas. Saya akan melihat PHP version, maka saya ketik perintah PHP version. Lalu selanjutnya kita masukkan kita buat file info PHP dalam folder. Kita klik var www.html. Lalu kita lanjutkan ke PHP-nya. Kita masukkan IP-nya http 1.1.1.1.1.1.56.56/info PHP, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke PuTTY lagi, lalu kita update lagi. Kita pencet sudo apt update. Jika sudah diupdate, kita kemudian install PHP dengan perintah seperti gambar di atas. Kita masukkan perintah sudo apt install PHP string, PHP zip, PHP JDP, sound, PHP core, PHP admin. Lalu klik OK. Di sini kita pilih yes, lalu buat password untuk PHP admin dan masukkan ulang password. Di sini saya lupa memasukkan SSN-nya.
Kalau kita menunjukkan tes login ke PWMadmin, kita masukkan link ini dengan menggunakan IP-nya. Jika tampilannya seperti ini maka sudah berhasil. Selanjutnya kita ke putih lagi dan kita update terlebih dahulu menggunakan sudo apt update. Lalu selanjutnya masuk ke file resource. Kita masukkan perintah sudo nano etc apt source list. Lalu kita masukkan repository kode admin ke dalam file sources listnya dan tambahkan kode berikut. Tambahkan kode ini nih, http://download-webmin.com repository. Kemudian kita ctrl+x y lalu enter. Tambahkan itu. Lalu selanjutnya kita install webmin dengan perintah sudo apt install webmin. Cek status webmin dengan cara perintah sistem ctl status webmin. Jika terdapat tulisan aktif running maka sudah aktif. Lalu kita login ke webmin sebagai root dan masukkan mesin yang sudah dibuat. Ini adalah tampilan awal webminnya. Ketik perintah. Di langkah ini bertujuan untuk menggunakan software tambahan untuk mendukung operasional server. Lalu selanjutnya kita cek firewall sudo vw status. Nah, di sini kita buka akses untuk SSH 22, ada TP yang port 80, ada TPS yang 433, lalu DBMS-nya yang port 3306 dan webmin yang port 10.000. Jika sudah akan seperti ini. Lalu kita enable firewall dengan sudo upw enable. Nah, terus kita reload firewallnya, kita cek dan seperti ini. Lalu selanjutnya kita setting time zone perintah di bawah ini untuk server dengan waktu Indonesia Jakarta. Lalu kita masuk ke directory, lalu download file WordPress dengan perintah di atas nih. Setelah selesai download, unzip file WordPress dengan perintah sudo wget http wordpress atas zip. Lalu sudah selesai, login ke webmin, lalu ke menu server apa setting dan create virtual host. Di sini kita menggunakan portnya 80, lalu masukkan server name-nya. Saya menggunakan febri.com kelompok 8.my.id. Kemudian di sini kita masukkan filenya. Filenya itu nah, di sini kita buat yang sama yang tadi seperti port 80-nya, tapi kita menggunakan 433. Lalu pilih apply changes. Selanjutnya kita akan membuat perintah untuk instalasi SSL Let's Encrypt. Masukkan email lalu pilih Y 2 kali. Kemudian kita kembali ke WordPress-nya, ketikkan nama domain Anda di Google-nya. Sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu dan kita cek ininya SSL-nya dan sudah ke encrypt, sudah valid. Selanjutnya kita login ke PWMadmin lalu buat user akun untuk WordPress. Add user akun. Lalu kita add user akun, di sini username-nya WordPress, hostnya default. Ini passwordnya. Setelah itu kita pencet off, lalu klik go. Login ulang WordPress dan masukkan password yang lalu kita login ulang WordPress, masukkan password yang sudah dibuat. Dan login berhasil. Lanjut ke WordPress lagi. Kita buat database sama seperti di PWMadmin, lalu masukkan username dan password, lalu klik submit. Kita kembali ke halaman WordPress. Lalu atur titel username dan password untuk website WordPress-nya. Di sini judulnya itu Febri987, nama penggunanya WordPress. Sendinya default. Dan setelah selesai login berhasil, kita login lagi, masukkan username dan password. Dan maka penginstalan WordPress sudah selesai dan berhasil. Nah, di sini kita setting permission WordPress dengan kita klik dengan klik perintah sudo chmod r755 WordPress. Simpulan itu
Pada pertemuan kali ini adalah pembuatan web server. Kali ini saya bisa mengetahui secara langsung cara membuat web server dan membeli VPS sampai jadi WordPress. Untuk selanjutnya kita memasuki laporan ke-13, yaitu membuat web server Moodle. Teori dasar itu adalah Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System atau LMS open source yang digunakan untuk membuat dan mengirimkan kursus file Moodle, memungkinkan pendidik untuk membuat pengalaman belajar online yang interaktif dan memperoleh siswa. Dalam Moodle, siswa dapat mengakses materi pembelajaran seperti berpartisipasi dalam diskusi, mengirim tugas, dan mengikuti ujian secara online. Moodle juga memungkinkan pendidik untuk melacak kemajuan siswa dan memberikan penilaian. Moodle dapat diinstal pada server web seperti Apache, NGINX, atau Microsoft IIS dan membutuhkan PHP sebagai basis pemrograman Moodle. Moodle ini sangat populer dan banyak digunakan di berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia. Selanjutnya ada software dan hardware. Software yang harus dipersiapkan dalam proses pembuatan web server dan teori dasar untuk pengenalan lebih dalam untuk mengenal apa itu web server dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Pertama, metode domain. Domain ini adalah alamat unik untuk menemukan sebuah situs web terdiri dari nama domain, misalnya OpenAI dan openai.com, dan ekstensi domain seperti .com atau .org. Selanjutnya ada Ubuntu Server 22.04 LTS. Ini adalah versi Ubuntu untuk server dengan dukungan dan pembaruan jangka panjang dilengkapi fitur peningkatan kinerja dan pembaruan keamanan. Ini adalah solusi stabil dan andal untuk menjalankan berbagai layanan server dan aplikasi. Selanjutnya ada PuTTY. Ini adalah program komputer yang digunakan untuk koneksi jaringan aman ke server atau komputer jarak jauh melalui protokol Secure Shell atau SSH. PuTTY ini dikembangkan untuk sistem operasi Windows dan tersedia secara gratis dan terbuka untuk penggunaan pribadi atau komersial. Selanjutnya ada MariaDB, sistem manajemen basis data open source yang merupakan fork dari MySQL. MariaDB menyediakan berbagai fitur yang sama dengan SQL seperti dukungan untuk bahasa SQL dan kemampuan untuk mengolah banyak koneksi. MariaDB juga dapat diinstal pada Ubuntu 22.04. Dan ada PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis. PHP dapat berfungsi dengan Apache untuk memproses permintaan dari klien dan menghasilkan halaman web dinamis sebagai respons. Selanjutnya ada PHPMyAdmin, adalah sebuah aplikasi web open source yang digunakan untuk mengolah basis data MySQL atau MariaDB. PHPMyAdmin juga menyediakan antarmuka web yang mudah digunakan untuk melakukan tugas seperti membuat tabel dan menambahkan data. Lalu ada Webmin, adalah antarmuka web open source yang digunakan untuk mengolah sistem operasi Unix. Dengan Webmin pengguna dapat melakukan tugas seperti mengelola pengguna dan grup, memantau penggunaan CPU dan memori, dan melakukan konfigurasi jaringan. Selanjutnya Certbot adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk memperoleh sertifikat SSL dari Rust Encrypt. Sertifikat SSL digunakan untuk memastikan bahwa komunikasi antara server dan klien dilakukan secara aman dan terenkripsi. Selanjutnya kita masuki proses instalasi web server Ubuntu. Pertama itu kita pointing domain dan tambahkan a record. Di sini saya membuat pointing domainnya dengan namanya itu Ahmad Febrian. Kita buat sudo domain, cukup ini. Nanti kita cek status propagansinya pada website domain DNS checker. Di sini nama domainnya itu Ahmad Febrian kelompok 8.my.id. Kita lihat dan tampilan mengecekkan, maka jika di sini sudah checklist jawab semua berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita download Moodle dan ekstrak Moodle. Kita menggunakan perintah menu directory atau folder dengan /port/www/html di Ubuntu 2.04 servers. Ini adalah perintahnya untuk memasukkan direktorinya, sudo cd /port/www/html. Nah, ini dia. Lalu kita masukkan download Moodle-nya dengan sudo widget http repost Firman Pratama my.id Moodle latest zip. Selanjutnya kita unzip file install Moodle-nya dengan perintah sudo unzip Moodle latest 401 zip. Ini adalah tampilan setelah proses unzip file Moodle. Terus kita ubah permission order folder Moodle dengan menggunakan sudo mod r77/var
/www/html/moodle. Kemudian kita masukkan lagi perintah sudo chhowen rww-data/var/www/html-moodle. Tampilan setelah mengubah permission owner sebuah folder yang kita ekstrak. Selanjutnya kita create model data. Kita masukkan sudo mkdir /var/model data. Kita ubah permissionnya juga dengan yang tadi juga. Kemudian ini adalah tampilan setelah kita mengubah permission ownernya di sebuah folder model data. Selanjutnya kita create virtual host. Kita buat dua konfigurasi. Yang pertama itu kita menggunakan port 80 atau yang HTTP dan port 43 HTTPS sesuai dengan domain dan arah. Lalu kita ke foldernya, kita ke folder ini. Kita buat yang sama nih. Untuk HTTP port 433 ini seperti yang tadi di atas. Lalu hasil konfigurasinya ini kita lakukan restart. Selanjutnya create 6 itu kita create database. Kita buat model database dia di PHP admin buat user database model dan mengaktifkan database ke for user akun agar mudah diakses. Setelah mengaktifkan memastikan database jika sudah benar, maka kita go untuk proses penyimpanan data. Selanjutnya kita install SSL ya. Kita masukkan sudo setbot apache.learn. Selanjutnya jika sudah, tampilan tersebut adalah proses install SSL agar data encrypt. Langkah di atas sudah diulangi selama 3 bulan masa berlaku sertifikat SSL. Jadi ini 3 bulan sekali kita processing lagi installnya. Selanjutnya kita install Moodle. Kita masukkan web Moodle-nya. Untuk pertama kita buka domain itu. Tahapan awalnya mengatur bahasa yang ingin digunakan. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan path directory-nya. Kita var model data. Kemudian selanjutnya itu tahapan pemilihan database driver yang kita gunakan. Contohnya MariaDB yang saya gunakan dalam server ini. Di sini tuh database-nya namanya localhost, basis datanya model, terus basis datanya model, basis sandinya ini 987, database portnya 3306. Selanjutnya kita lanjutkan saja dan tunggu tahapan download ini. Dan tunggu tahapan model ekstensinya. Jika sudah selesai, maka sudah sukses. Ke tahapan pembuatan username dan username password, first name, last name, dan email address. Untuk login admin pada e-learning. Selanjutnya kita pilih zona waktu negara. Kita pilih zona waktu negara. Di sini di zona waktu negaranya kita pilih Indonesia. Lalu kita ubah profile, update profile. Di sini tambahkan beri nama sebuah websitenya dan lokasi menggunakan lalu save. Selanjutnya beri short name website kita, contoh e-learning atau lalu save. Tahapan untuk menyelesaikan registrasi informasi untuk nama web, bahasa yang digunakan, dan negara. Tampilan ketika memasukkan tahapan registrasi informasi, jika sudah benar maka akan di-save pada data sebuah website. Jika sudah akan seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan dashboard dari Moodle saya. Kesimpulan itu adalah Moodle adalah platform pembelajaran online yang digunakan untuk pengelola menyampaikan mata kuliah adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment dan menawarkan fitur seperti materi pengajaran, tugas, ujian, forum, dan komunikasi dengan pelajar serta didik, model fleksibel, interaktif, memantau progres, mengatur tugas, mudah terbuka, dan memiliki komunitas aktif. Kan laporan terakhir telah ke-14. Di sini kita membuat saya membuat VPN Cloud. Pada dasarnya tuh VPN itu adalah layanan yang memungkinkan penggunanya bisa mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lainnya. Fungsi VPN itu ada banyak ya, ada 4. Yang pertama itu ada menyimpan aktivitas penjelajahan,
Yang kedua itu mengizinkan akses ke situs yang diblokir. Yang ketiga itu transaksi online yang aman. Dan yang keempat itu dapat meningkatkan kecepatan download. Di sini ada jenis-jenis VPN ya. Itu pertama ada personal VPN, remote access VPN, mobile VPN, site-to-site VPN, dan client-to-server VPN. Selanjutnya kita masuk ke praktikum, kita buat VM mesinnya di ID Cloud Host. Lalu menggunakan login ke Wimbox menggunakan IP yang di Mikrotik. Lalu kita masukkan IP yang di Mikrotiknya. Kita connect saja. Lalu kita masuk ke sistem, kita user terus password dan buat password baru. Kemudian kita masuk ke PPP interface, PPTP server, enable. Lalu kita enable, lalu kita oke. Lalu kita oke. Selanjutnya kita masuk ke PPP, kita ke interface, secret, name, password, service, PPTP, local address. Nah, di sini saya menggunakan remote access itu. Di sini local address-nya saya memakai 192.168.0.1. Lalu untuk remote access-nya itu 192.168.0.2. Kemudian kita apply lalu oke. Kemudian kita ke IP firewall NAT dan kita lihat, kita buka action dan di sini ada masquerade, kita pilih masquerade lalu apply lalu oke. Selanjutnya kita akan menjalankan VPN yang sudah saya buat dan Mikrotiknya ini sudah running. Lalu kita aktifkan Winbox nih. Nah, ini adalah IP laptop saya sebelum saya mengaktifkan VPN-nya. Nanti kita ke setting, kita klik VPN. VPN setting. Nah, di sini sudah ada kan. Kemudian kita connect. Dan connect, lalu di sini saya akan merefresh webnya dan ini sudah menjadi IP VPN saya. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.